apalagi kalau di link sama milenial, so nggak bisa pakai topi kayak yang barusan lu bilang, dicari terus dihukum gitu. Kalau bisa Nggak bisa. bikin peraturan baru, dilarang ini dilarang itu gitu kan. Waduh, itu jadi kontradiktif bro. Ya tapi ada yang bikin peraturan gitu, nggak boleh Ada. nggak boleh follow akun e-commerce. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Guys, kita pada episode kali ini adalah seorang Chief People Officer di Tiket.com yang sedang banyak diperbincangkan oleh akun-akun seperti HRD Bacot, e-commerce, dan yang lain-lain. Dudi Arisandi. Apa kabar Bro Dudi? Oh, good. Alhamdulillah. Oke, sehat kok gitu ya. Ya, amin. Sekarang yang penting sehat dulu lah ya. Yes. Nah, Bro, ini karena gue sebenarnya gue nggak kenal secara langsung dengan adminnya e-commerce, tapi karena pernah bikin podcast juga bareng mereka, ya kita sering komunikasi lah. Dan ternyata ketika posting-posting hal yang hubungannya tentang HRD dan kerjaan, banyak beberapa follower mereka ini menyinggung nama Anda nih, Dudi Arisandi. Itu katanya top banget lah sebagai HR people itu, wah ini paling top. Dan sering banget di-mention gitu. Makanya gue sih penasaran nih, ini kenapa nih sering disebut. Sedangkan kalau lihat postingan-postingan e-commerce itu kan kebanyakan ini kan, judit-judit semua. Aduh, kenapa ya kalau ditanya, sebenarnya yang harus ditanya kan anak-anaknya, kenapa ngerasanya beda sama saya gitu kan? Iya. Karena saya sendiri jujur bro, di industri ini kan baru 2 tahun. Baru 2 tahun tuh. Saya join Tiket itu di 2019 awal. Januari 2019 join, ya sama, punya mimpi yang sama dengan para foundernya Tiket gitu ya. Saya ambil challenge-nya gitu ya. Dan seru memang gitu ya. Industri ini seru gitu. Tetapi saya rasa kalau ngomongin ngurusin orang ya, justru jangan dibagi-bagi by industri gitu. Yang salah tuh kadang-kadang dari situ tuh. Wah, ini karena milenial harus diginiin gitu. Ngurusin orang yang ngurusin orang gitu. Perlu approach yang spesial gitu. Perlu approach yang khusus, yang lebih memanusiakan manusia, kan lebih ke sana gitu. Yang mungkin mereka lihat ya, karena ini kan komentar dari mereka yang tahu saya mungkin ya. Saya bukan tipikal yang transaksional gitu. Ya, jadi saya pendengar yang baik gitu. Dan saya kira yang akan jadi pembeda saat ini ya di mereka yang pegang HR di sini adalah itu, kemampuan mendengarkan. Apalagi di perusahaan-perusahaan yang banyaknya white collar. Ini orang-orang pintar, lulusan dari luar gitu ya, yang canggih-canggih gitu, punya knowledge yang jauh lebih hebat mungkin dari saya gitu. Tapi mereka tuh butuh diorangkan kan, butuh didengar aspirasinya, keinginannya gitu. Dan kalau HR practice-nya yang ditempel adalah HR model yang semuanya transaksional, ya orang nggak akan ada impact-nya. Jadi yang dimainin data, padahal selain data harus ada rasa. Nah, gue suka selalu banyak rasa itu. Data sama rasa tuh mesti jalan bareng. Jangan data doang. Target, tapi nggak didampingin tuh sama rasa supaya nyampe targetnya tuh lebih enak. Orang nyampe targetnya tuh nggak berasa beban, walaupun beban. Pasti beban lah buat nyampe target. Tapi mereka harus rasain bahwa yes, gue fokus nyampe target, tapi urusan lain gue udah ada yang ngurusin nih, HR gue gitu. Tapi kan begini nih, tadi kan sempat dibilang kan kalau rasa pengen didengarkan. Nah, cuman begini nih, ini kan fenomenanya beberapa tahun belakangan lah, terutama HRD Bacot lah salah satu pelopornya lah. Habis itu kan tahun kemarin tuh muncul tuh e-commerce lah, ada red howling lah, segala macam. Masalahnya begini, mereka pengen didengar, tapi mereka akhirnya ngomongnya, curhatnya ke akun-akun anonim ini, dan akun-akun anonim ini yang menampung, dan mereka merasa didengarkan oleh akun-akun anonim. Dan ya itu, stress release-nya ke sana jadinya. Sedangkan jadinya
HRD ini yang tadi sempat Bro bilang harusnya mendengarkan, ini gimana jadinya kan? Ya itu reaksinya juga jadi berlebihan ya. Jadi ya saya melihat fenomena ini justru fenomena yang bagus kalau saya menyikapi hal kayak gini di kantor gitu ya. Ketika ada anak-anak yang saya paksa mereka untuk open communication. Dan artinya tidak hanya cukup didengar, tapi harus ada actionnya dong. Ketika ada keluhan, ketika ada pertanyaan. Nah mungkin misinya nanti jangan-jangan di situ gitu. Atau kedekatannya atau komunikasinya ya formalitas communication antara yang transaksional, tadi bahasa saya transaksional nih, antara saya HRD, bukan saya as a human gitu ya, ini ada problem di tim, apa yang bisa dibantu, dicarikan solusinya bareng-bareng gitu ya, dan artinya hanya didengarkan tapi nggak di follow up. Nah kayak gitu tuh sesimpel itu sih gitu ya. Atau nggak ada ide kreatif gimana caranya untuk ngurangin hal tersebut gitu ya, ngurangin beban tersebut dengan yang lain lah, dengan cara-cara yang lebih bisa ngedeketin orang ke satu sama lain lah gitu, bikin engagementnya lebih strong gitu. Kan itu juga penting gitu. Yang kayak gitu ya, itu penting. Tapi gini loh, sorry kalau gue potong ya. Masalahnya begini, mereka itu kan kebanyakan ya, walaupun nggak semua, kebanyakan itu masalahnya kan sebenarnya sama bosnya. Leadership-nya yang mereka merasa bosnya nggak punya leadership, cuman tahu beres, bisanya ngomong doang, tapi kalau disuruh eksekusi juga ternyata ya nggak becus-becus amat. Tapi kan gini loh, ya kalau dari pengalaman nih ya, biasanya kalau kita ngomong sama HR ada keluhan, ya satu tadi kan sempat dibilang juga nggak ini kan, kadang-kadang kebanyakan kasus malah nggak diselesaikan kan, cuma ditampung doang aja udah gitu loh. Dan yang paling parah adalah SR-nya cepu. Iya, cepu. Dia malah ngelaporin ke atasannya, anak baru ngomong gini. Tapi dilaporin doang. Nah, si bosnya nggak senang. Akhirnya yang ini, yang curhat ini tadi cuma mungkin dia pengen curhat doang kan, mengeluh lah, as a human kan. Tapi akhirnya ditendang. Iya. Memang kayak gitu tuh, yang sering ya ada lah ya gitu ya. Dan ya saya kan ada komunitas juga ya, komunitas SECA, mereka juga atau teman-teman di luar sana yang juga sering curhat gitu ya. Ya itu yang memang terjadi, jadinya hanya sampai di situ. Dan kemunculan HRD bacot di tahun lalu misalnya ya, seingat saya tahun lalu tuh, kemudian tahun ini tiba-tiba muncul, aku tahu juga dari anak-anak tuh kayak ginian kan gitu. Gitu ya. Itu kan benar kata lu tadi bro gitu, bahwa ini tuh kayak saluran, mereka tuh pengen nyalurin sesuatu yang nggak mereka dapat gitu ya. Dan ini lebih open, lebih terbuka gitu buat mereka gitu. Makanya di Instagram gue tuh gue punya program, dan udah lama gitu, setiap Jumat gue tampung Q&A dan gue jawab di situ apapun yang mereka tanyain. Ada 100 orang nanya, gue jawab 100-100-nya, dan dijawab dengan yang lucu-lucu gitu, supaya nggak terlalu tegang lah. Hidup itu kan nggak setegang itu kali ya. Jadi dibikin santai, pakai meme gitu ya, sama kayak model-model kalian yang apa sih, e-commerce itu yang jawab gitu ya, kurang lebih. Tapi aku udah mulai dari awal-awal di sini gitu ya, dicoba dicairkan gitu ya. Plus yang mungkin yang sering jadi jargon di beberapa company ya adalah, oh di sini open communication, tapi faktanya tuh susah tuh. Iya, bener. Sering tuh, banyak yang kayak gitu. Open communication tuh bisa ngobrol sama siapa aja segala macam. Itu bener nggak sih? Atau cuman value itu nempel di dinding doang tuh? Oh iya. Nah kadang tuh cuma nempel di dinding doang, tapi nggak jadi contoh gitu. Dan gue beruntung banget, you can check tuh di tiket tim juga gitu, bahwa mereka tuh punya realnya itu memang bisa komunikasi sama siapa aja. Kalender gue tuh nggak dikunci, jadi karyawan tuh bisa ngeblok cuman buat curcol. Ya, bahkan udah biasa tuh ada yang datang, terus pernah satu kejadian gue di anda gitu gara-gara minta naik gaji, tapi anak umurnya setengah umur gue nih tapi nggak anda gitu. Aduh sabar gitu ya rasanya ngadepin anak kayak gitu ya, tapi ya kan harus diakomodir gitu, kita nggak bisa yang harus menyempatkan untuk itu gitu ya. Make your time lah for your team. Itu tuh problemnya para leader sekarang itu nggak make their time. Sebenarnya make their time ini dalam arti dalam ya. Penyakit dari dulu sebenarnya itu kan.
arti dalamnya. Make their time itu bukan cuma ngeblok kalender, tapi benar-benar meluangkan waktu ngobrol, nggak kadang mungkin harus di luar kerjaan. Atau kok nggak gini nggak sih? Ini kan kalau kita ngomong tentang industri digital sekarang ya, startup itu kan banyak, dan banyak pelaku startup itu kan anak muda. Umur-umurnya masih 20-an, ya paling tua juga 30-an lah. Nah, banyak dari mereka ini sebenarnya kan belum punya pengalaman kerja atau pengalaman memimpin yang lebih lama kan. Karbit. Iya. Tiba-tiba mereka lulus kuliah, bikin startup, wah dapat pendanaan, pegang duit banyak, harus mimpin. Tapi ternyata kenyataannya banyak yang nggak bisa memimpin. Mereka bingung cara ngelit gimana. Akhirnya yang harusnya mereka jadi leader malah cuma ngebosi doang kan. Nah itu kan sebenarnya juga problem banget gitu loh. Gimana ya? Gue sering banget ketemu yang model-modelnya kayak begitu. Tahu beres doang. Sedangkan gini, gini lah. Gue pernah bikin startup kan. Maksud gue gini, ketika lu bikin startup, lu harus punya value di perusahaan lu, bisnis lu gitu. Apa yang lu mau lu solving the problemnya apa kan? Apa yang mau lu tawarkan ke orang lain, dan itu kan juga harus lu taruh juga di dalam tim lu kan. Tapi the problem is banyak kali kalau gue ketemu banyak dan ngobrol dengan mereka, itu cuma jadi wacana doang. Ujung-ujungnya mereka cuma pengennya profit. Ya, bener, bikin perusahaan kita harus profit. Tapi kalau lu cuma pengennya profit doang, ya lu nggak perlu bikin startup. Buka aja, jual aja makanan pinggir jalan, jual aja gorengan. Hitungnya gampang, hitung-hitungan. Gue punya modal segini, gue bikin, ada yang beli, oh dapat untung segini, udah beres. Ya kan? Tapi ini kan, ini gini loh. Jadi lu bikin startup, tapi manajemennya dan mindsetnya mindset warteg. Jadinya yang kasihan timnya sebenarnya. Benar. Dan tiba-tiba gede lagi ya. Tiba-tiba gede. Nah, ketika tiba-tiba gede, ada beberapa yang gue lihat nih ya, mereka tuh shock sebenarnya, kaget ini, gede banget nih. Ya memang bener dapat duit banyak, tapi mereka sebenarnya nggak bisa kontrol. Mereka tuh nggak bisa kontrol dan yang paling parah yang kedua adalah yang kalau yang gue lihat, mereka nggak mau belajar bagaimana caranya supaya bisa manage timnya ini. Akhirnya itu mereka bingung, terciptalah jarak, ada gap. Nah, terciptalah gap, timnya merasa ini orang nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa diajak kerja sama, ya udah, ya lahirlah mungkin akun-akun seperti e-commerce dan HRD bacot ini kalau yang gue lihat ya. Bener, dan itu sebenarnya terjadi juga di tiket, bro, gitu ya. Jadi gue juga nggak boleh bilang kalau kita baik-baik aja, juga pasti enggak lah ya. Kan yang diurus juga 1000-an orang gitu ya, pasti. Ada juga di kita yang leaders yang masih sangat muda gitu ya, masih emosionalnya tinggi gitu ya, dan lebih bos, ada yang mungkin bosi gitu ya, ada juga gitu ya. Walaupun saya masih boleh dibilang sih kayaknya belum lihat itu sih sebetulnya gitu, tapi bahwa mereka belum jadi profil yang ideal gitu, udah pasti. Tapi kalau bosi belum melihat, to be honest memang gitu, karena mungkin ini faktor penting juga pada saat kita kalau hiring itu sabar gitu, nggak buru-buru gitu ya. Jadi kita nyari orang yang memang harus punya chemistry dan harus paham betul ini value-nya tiket. Value-nya tiket itu punya 3 bedrock value yang strong ya dari dulu. Fast, friendly, flexible. Walaupun sekarang sekarang sih value-nya revamp jadi happy namanya. Tapi yang 3 ini itu udah jadi bedrock-nya nih. Nah, ada satu unsurnya itu kan friendly ya. Nah, friendly-nya ini tuh nggak boleh hilang. Jadi friendly dalam arti cara kita berhubungan dengan internal atau dengan eksternal itu harus jadi pembeda antara kita dengan yang lain. Dan waktu nyari orang pun kita tuh lihat ini tuh bener-bener dilihat, bukan cuma pinternya doang gitu. We had that experience ya, we hire someone very smart dan akhirnya kita harus rilis orang karena memang nggak bisa. We must decide, ini high level loh. We must decide, ini malah jadi ngerusak tim nih, ya we release in 3 months gitu. Kayak gitu. Jadi memang bahwa value kita menghargai betul value ini ya kita contohkan, kita lakukan gitu ya. Mungkin semua nggak tahu ya kalau di tempat lain ya. Kalau di aku itu si CEO itu
dulu kita punya program sebelum ada COVID ini, ada program lunch every 2 weeks buat new joiner. Sama semua BO di lunch bareng kita. Mereka suruh ngomong, ya bos lu dalam 2 minggu baru join ini gimana menurut lu? Itu ke BOD doang yang sama new joiner level apapun. Itu nomor handphonenya dia tulis dan bener-bener semua orang di tiket kayaknya punya nomor handphonenya dia. Dan feel free to chat with him gitu. Ya. Apalagi gue gitu ya, kalender bisa diblok gitu, nggak ada pakai sekretaris lu bisa tinggal blok kalender gue gitu. Lu aja tinggal chat gue gampang kan bro gitu kan. Sesimpel itu gitu, nggak pakai ini itulah protokoler yang ribet lah gitu. Nggak ada tuh, kita nggak mau itu terjadi. Termasuk para foundernya, foundernya juga very easy to orang tuh bisa ngobrol sama mereka atau berinteraksi dengan mereka gitu. Dan ini kayaknya udah ada sebelum aku juga gitu loh kekuatan ini tuh gitu ya. Jadi aku masuk itu ya hanya sekali lagi memperkuat ini gitu. Memperkuat yang udah ada, bahwa orang yang bahkan waktu join itu satu hal yang dibilang, kenapa sih kalian mau hire gue gitu ya. Waktu itu karyawan masih 450 bro. Harus hire, aku masih ingat di tahun pertama harus hire sampai 1080. Wow, 2 kali lipatnya ya. Harus 2 kali lipat gitu ya. Bahasanya tuh simple waktu gue di hire itu. Kenapa lu gue hire? Karena gue mau setiap yang join itu mereka kan bawa culture beda-beda tuh, bawa value beda-beda. Jangan sampai yang strong value-nya tiket tuh hilang gara-gara orang-orang baru yang masuk. Itu doang buat tugas gue. Itu doang yang diminta waktu interview. Nggak ada ngomongin KPI atau target-target numbers gitu, nggak ada. Cuman itu doang. Tapi terbukti per hari ini tuh ya kita nggak ada layoff walaupun lagi COVID tuh kemarin. Zero layoff loh kita. Turnover rate kita cuma 7,6%. Kecil kalau di industri ini ya, yang lagi kayak ini kecil banget. Turnover rate aku tuh 7,6% setahun. Ya berarti mungkin bisa jadi di tiket sendiri ya kayak tadi lu bilang value-nya memang udah dibangun dari dulu dan ya orang kerja di sana juga feel happy. Sebenarnya itu sih menurut gue ya yang penting sih. Lu mau sediain fasilitas gimana pun temen kalau kerjanya lu nggak happy, lu nggak enjoy. Kita bukan yang paling keren kok bayar. Ya lu lah masih ada para unicorn itulah ya gitu yang gede-gede. Kita cuma berusaha compete aja gitu dari sisi ini gitu. Lebih kreatif ya, menyajikan benefit misalnya gitu yang mungkin orang lain kasih tapi di kita kemas gitu ya. Boleh jualan kan di sini, boleh masuk gue jelasin nih benefit apa misalnya gitu kan. Ya boleh bebas. Contoh kita punya namanya tuh Flexi Wallet bro. Flexi Wallet ini X million rupiah, tapi karyawan bisa milih. Jadi daripada kita kasih benefit gym atau apa tuh laptop ownership program gitu ya. Iya. Kita justru supaya ownership-nya karyawan muncul, dari X million itu 50% minimal wajib mereka untuk menggunakan produk tiket. Sesimpel ada engineer kita misalnya belum pernah naik pesawat, bawa ibunya naik pesawat gitu. Nah dengan benefit ini ya mereka bisa manfaatkan itu ya. Nah 50%-nya lagi itu mereka boleh milih, boleh buat education, boleh buat hobi, boleh buat top up medical kalau medicalnya kurang, kalau pengen beli kacamata lebih keren kan gitu. Terus boleh juga misalnya untuk wellness yang tadi kalau mau membership gym ya silakan pakai itu. Tapi ini kan tunjangan sifatnya, jadi nggak ganti 100%. Tapi orang boleh milih sesuai, kan everybody unik ya. Iya betul. Ya kalau kita pakai gym nanti yang ikutan kayak gua modelnya 3 bulan doang, sisanya enggak. Udah dibayarin sama kantor. Kalau ini kan mereka responsibel, mereka jadi responsibel. Mereka jadi tanggung jawab gitu. Nah sekarang kita tambahin lagi nih tahun ini sama lu mau beli kursi kerja atau segala macam ya pakai benefit ini. Kayak gini loh, kreativitas kayak gini bikin orang excited gitu. Bikin orang ngerasa oh ya gue perlunya nggak dipaksakan harus punya ini gitu, tapi gue ngambil benefit yang memang gue butuhin gitu, kayak gitu. Ya.
medical kita perhatiin, lagi COVID gini kita perhatiin, kita coba hal-hal kayak simple mungkin bagi semua orang kecil gitu, tapi buat karyawan kan itu penting gitu. Pastian setiap beberapa hari aku rilis, kasih tahu kondisi kayak gimana, kayak gitu loh. Ya, informasi ini penting gitu. Ya. Town hall kita rutin setiap quarter, kasih tahu bisnis seperti apa, lagi bagus, lagi jelek. We talk to the team directly. Ya, tapi mungkin itu karena lu sendiri mungkin ya, kalau yang gue lihat sebagai Chief People Officer, lu kan yang menangani orang-orang ini kan. Ya, mungkin lu melihat itu secara keseluruhan sih, bro. Jadi, lu merasa, ya ini bukan hanya pekerjaan administrasi doang. Karena gini, gue pernah bikin juga konten podcast sebenarnya juga sama HRD juga. Temen gue juga HRD. Gue kasih judulnya sih, ya, clickbait lah, HRD nggak berguna, tanda seru 2. Gue punya alasannya waktu itu, gue bertanya seperti itu ke dia. Kenapa nggak berguna menurut gue? Di HRD itu kan human resource development kan, ada kata human yang tadi lu jelasin, dan ada kata development. Tapi ini kalau gue mau mencoba lebih kritis ya, kerjaannya HRD itu kalau yang gue lihat itu lebih sifatnya administratif. Kalau nggak cari orang, hanya rekor doang HRD-nya. Iya, hiring orang doang. Kalau nggak mau ngurusin gaji, udah 2 itu doang. Nah, itu Terus selesai kalau itu. iya, terus human sama development itu gimana? Nah, terus juga gini, yang kedua. Kadang-kadang kan kita kan punya problem dengan bos kan. Kebanyakan masalah kayak tadi gue bilang, masalah staff atau tim itu kebanyakan dengan bosnya kan. Komunikasi nggak lancar, leadership-nya kurang, ya itu masalah-masalah yang sering muncul lah. Nah, sedangkan kalau kita pengen cerita ke HRD ini sebenarnya punya power seberapa gede sih? Ya, idealnya memang HRD di tengah-tengah kata dia. Tapi begini loh, dia bilang, masalahnya gini, HRD itu nggak boleh menjilat ke atas, nggak boleh juga nginjak ke bawah. Dia bilang gitu kan. Itu kan ideal ya. Itu kan ideal ya. Tapi kebanyakan HRD itu selalu timpang. Antara kok nggak ada yang ngejilat ke atas, kok nggak ada yang nginjak ke bawah. Nggak susah di tengah-tengah. Karena biar gimana pun HRD itu kan dibayar sama yang punya perusahaan kan. Dia bukan salah satu business owner, beda cerita kalau dia salah satu founder ya, itu lain cerita. Cuma kalau dia juga di-hire kan, ya susah juga. Gara-gara dia ngebelain satu orang, dia dipecat kan nggak lucu juga kan? Iya. Kakinya memang harus jelas, pastilah. Kalau itu sih semua harus ya sama lah, kita kan semua dibayar ya gitu ya. Cuman tadi gitu, kalau kan ada hal-hal yang sifatnya this is a human things gitu. Nah itu yang nggak bisa diperjualbelikan bro gitu. Gue nggak akan tuker tuh jabatan gue dengan hal-hal yang kayak gitu tuh. Ya yang misalnya tadi yang lu bilang ya harus jadi neken ke bawah gitu. Gue nggak akan, bukan itu gitu. Gue lebih suka apa adanya, komunikasiin aja gitu. Ya dan gue buka itu komunikasinya. Kenapa gue punya Friday Q&A di Instagram gitu. Sesimpel buat itu sebenarnya. Lu kalau lu kita udah kenal lama kali ya. Lu kalau lihat tiap Jumat itu udah segala macam pertanyaan gitu. Dan beberapa hal memang nggak bisa gue buka di publik. Ya gue telepon, gue ngobrol sama anaknya, lu lagi kenapa, bos lu kenapa gitu. Kayak gitu, dan I involve my team to help gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang kesulitan untuk bisa connect ke benefit yang kita punya misalnya, atau ada kesulitan untuk bisa mendapatkan development yang dia perlukan gitu. Ya gue follow up gitu. Gue follow up dan mungkin tim gue tuh kalau tiap Jumat deg-degan juga gitu ya, karena pasti gue jawabin. Mereka pasti gue harus follow up nih gitu kan. Karena gue publish gitu. Karena gue publish kan, dan itu yang terjadi di si HRD Bacot dan lain-lain. Masalah itu dipublish. Betul, masalah itu dipublish. Dan orang jangan negatif, kitanya jangan lari dong, jangan negatif dengan itu. Dijawab, dicari tahu gitu. Bukan malah dihindarin gitu. Itu kan informasi yang sebenarnya beredar di tempat ngopi, di tempat ngerokok. Ya why? Kenapa nggak itu dijadikan input buat kita? Kalau aku ya, I don't know dia ada HR. Kalau aku ngerasa itu adalah input. Gitu. Itu kan input ya. Tapi gini, waktu itu e-commerce pernah cerita. E-commerce itu kan ya mungkin kalau lu ngikutin e-commerce kan juga pernah sempat bilang kan, sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan e-commerce itu, tapi kan nggak ada yang tahu mereka siapa kan.
Jujur gue juga nggak tahu. Ada orang yang pernah berapa kali nanya ke gue, lu salah satu admin e-commerce ya? Gue bilang, gue bukan. Gue pun juga nggak kerja di e-commerce. Gue hanya podcaster. Gue bilang, gue ngajak ngobrol mereka karena kenapa? Gue penasaran aja. Udah, that's it. Gue bilang gitu kan. Tapi tetap aja ya, orang masih mengira gue salah satu part of the e-commerce. Tapi begini loh, masalahnya kan tadi lu bilang, kalau lu dijadikan input, yes gue setuju. Karena kalau misalnya ada problem, ada kenyataan yang memang ya kenyataan yang indah ya, kenyataan yang buruk ya. Ya udah dong, lu harus hadapin dong. Ada apa nih? Tapi enggak. Waktu itu e-commerce cerita begini, ada tim HR yang berusaha hunting down mereka, pengen cari tahu ini siapa nih orang yang dibalik ini, mau dikejar. Itu yang pakai ini kali ya, kan katanya nih ya, bukan menyudutkan gitu ya, kan tipenya macam-macam kan, HR itu tipenya katanya macam-macam, ada yang apa namanya kayak event organizer katanya ya, bikin event. Ada HR yang tipikalnya polisi gitu kan, ada tipikal yang guest relation gitu ya, welcoming orang di depan gitu ya, macam-macam gitu. Nah tapi dan sebenarnya mereka banyak yang udah paham betul harus jadi HR partner gitu ya. Tapi memaknai partner itu loh, gitu kan harus ada pakai hati gitu. Nah ini yang aku yakin masih banyak HR yang keren kok, masih banyak HR yang keren. Sering ketemu yang model begitu ya. Saya selalu lihat harusnya leadersnya yang jadi inspirasi buat dia untuk bisa lebih baik gitu. Aku juga ketemu kok bro, itu kan aku udah 20 tahun kerja nih gitu ya. Ketemu kok model-model leaders kayak gitu di HR juga gitu ya, ada gitu ya. Cuman gue selalu gini, yang selalu gue pasang gitu ya di mindset gue ya. Kalau ketemu leaders, gue gini, kalau gue nggak ketemu dia, gue nggak kayak sekarang. So gue belajar dari hal yang nggak bagusnya adalah gue jangan melakukan hal itu. Karena gue aja nggak suka gitu loh. Bukan di copy gitu. Kalau caranya di copy ya gue nggak akan kayak sekarang mungkin gitu ya. Justru gue ngerasa keberhasilan hari ini gitu, apapun itu tentunya dengan segala masalah yang tetap masih ada, itu karena kehadiran orang-orang yang bikin gue pusing tadi juga gitu. Karena itulah yang bikin kita tuh kayak sekarang lebih melihat sesuatu lebih luas lagi, lebih positif gitu ya, karena pernah berhadapan dengan situasi-situasi yang lebih berat sebetulnya. Experience itu nggak bohong lah bro, gitu. Iya. Yang lu bilang tadi ya, nggak mau experience itu nggak bohong gitu ya. Nah cuman mungkin saran gua buat HR yang muda, cari mentor deh. Kan mentor tuh nggak mesti di kantor yang sama. Cari mentor yang lu ngerasa gua pengen belajar, ya belajar lah. Supaya kita bisa jadi lebih baik, jadi pendengar yang lebih baik, jadi bisa eksekusi, bisa jadi partner buat teman-teman gitu. Kan apalagi kalau di link sama milenial, nggak bisa pakai topi kayak yang barusan bilang, dicari terus dihukum gitu. Kalau bisa nggak bisa. Bikin peraturan baru, dilarang ini, dilarang itu gitu kan. Waduh, itu jadi kontradiktif bro. Ya tapi ada yang bikin peraturan gitu, nggak boleh, nggak boleh follow akun e-commerce. ada lah pasti. Sampai sebegitunya. Ya cuman kan gitu kan. Ketika lu melakukan hal seperti itu kan semakin menunjukkan bahwa lu memang ya so pathetic you. Iya kan? Ketika lu hanya menunjukkan sisi jelek lu makin kelihatan sebenarnya kalau kayak begitu kan. Respect itu kan earn ya. Yes. Respect to earn. Betul, bukan diminta. Benar. Bukan diminta. Betul. Itu problemnya. Aduh, tapi lucu sih. Gue ngelihat mereka ya, kadang-kadang mereka juga stres sama kerjaan ya, semua kerjaan juga stres lah. Kadang-kadang kayak gue begini ya, gue ngejalanin podcast kayak begini pun kadang-kadang hari Sabtu atau Minggu, kalau yang gue ajak ngobrol baru bisa Sabtu Minggu malam, kadang-kadang ya gue jabanin. Tapi ya bedanya adalah because I love these things. Gue suka banget ngejalanin podcast begini karena gue bisa ketemu banyak orang, ketemu orang baru kayak lu contohnya begitu, dan juga ketemu orang-orang yang gue nggak pernah menyangka gue bakal bisa ngobrol sama mereka gitu. Gue kemarin baru podcast sama
Kurniawan Dwi Yulianto. Dulu gue pas masih sekolah, gue liat dia di TV nyetak gol buat timnas Indonesia. Kemarin gue ngobrol sama dia. Gue yang nggak nyangka loh, bener loh. Maksudnya tapi kan gue udah ketemu ini kan, gue udah ketemu value-nya kan di sini kan. Gue bisa ngobrol, gue bisa ngulik-ngulik orang, dan gue bisa bagi inspirasi juga ke orang lain gitu dari obrolan yang kita sekarang gitu, dari obrolan kita kan. Ya, tapi ya gimana ya? Back again, salah satu keluhan yang tadi mereka sebut itu kan HR itu nggak bisa menolong kan, bro. Lu setuju gak kalau gitu sebenarnya dengan sistem HR yang sekarang ini sebenarnya udah ketinggalan banget gitu, nggak ngikutin zaman gitu? Itu yang aku bilang ya, aku masih percaya bahwa masih banyak HR yang bisa agile dan adapt dengan perkembangan yang ada sekarang gitu ya. Tapi kan nggak bisa sendirian gitu ya. Artinya harus ada komitmen bersama dari company. Karena gini, at the end kan HR juga bagi karyawan, bagian dari organisasi. Kalau secara organisasinya memang culture rasa takut yang diciptakan, yang terjadi HR-nya kayak gitu, takut. Ya. Kan kemarin ada yang ramai tuh, yang HR kirim surat buat yang bikin bikin video produk. Kan HR-nya. Itu legalnya sih, legal dan HR sih, iya legal dan HR dan legal, dia HR dan legal. Maksud aku, ya jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan itu jadi bagian dari memang yang dibangun gitu di organisasi, bukan menunjuk ke company itu ya tentunya ya. Tapi ke pertanyaanmu tadi, kalau dibilang bahwa HR ya kan bagian dari organisasi ya, dia bagian dari karyawan. Mungkin juga saya lihat ya ada beberapa kan follower gue juga banyak HR dari perusahaan-perusahaan startup kecil gitu ya. Mereka nggak berdaya, bro. Jadi don't blame them gitu. Don't blame, please gitu. Bukan gue mau belain HR ya, tapi sometimes mereka nggak punya power, nggak dikasih power. Bahkan yang tadi para foundernya ya cuman menganggap HR sendiri malah sebagai admin. Lu pokoknya bayarin gaji karyawan, hiring yang gua minta, udah that's it. Lu nggak usah ngurusin yang lain. Karyawan kalau bermasalah ya kayak gitu ya. Sementara dia sendiri berontak gitu. Tapi gua butuh duit gitu, gua butuh kerjaan. Itu sesuatu yang nggak bisa dihindari dalam hidup ya. Itu ada yang ngomong gitu. Yang curhat gitu banyak. Bahkan ada yang minta gue jadi mentor gitu. Mereka cerita. Kesulitannya adalah harus berhadapan dengan dua founder yang beda prinsip misalnya. Ya, jadi dia tuh kayak bingung. Gue pegang yang mana sih bro gitu kan. Atau yang memang misalnya posisinya malah lebih bawah lagi gitu. Jadi di company-nya HR itu hanya ditaruh tertinggi, misalnya supervisor level, lu punya power apa? What do you expect? Gitu loh. So ya kadang-kadang ya aku minta juga please be empathy to them sih. Kasihan. Iya. Itu bisa beruntung. Makanya kalau justru kebalik ya. Kalau organisasi yang punya yang foundernya atau CEO punya people mindset yang very strong, terus HR-nya nggak manfaatin menjadi sesuatu yang lebih live di organisasi, lebih menjadikan orang as a human, nah itu baru yang ngaco buat gue. Gue ngeliatnya gitu. Kesempatannya dikasih tapi nggak dimaksimalin, nah itu yang ngaco. Ya cuman gini loh bro, kalau kayak gitu, kalau misalnya foundernya atau big bossnya atau direkturnya atau CEO-nya yang memang nggak punya pikiran seperti itu, mindset seperti itu, ya susah juga. Karena gini, banyak orang kan yang jadi bos berpikir karyawan itu bukan aset kan. Karyawan itu beban, cost. Karena kenapa gue harus gaji dia? Ya kalau udah kayak begitu, ya susah. Lo nggak bisa, masa gue bilang resign gitu ya. Kasar banget. Dari perusahaan yang lain kan nggak segampang itu Ferguson. Katanya gitu ya. Betul. Nggak segampang itu lah. Cuman balik lagi, when we have that power untuk bisa melakukan perubahan, just do it.
Kalau enggak, kan ada juga yang memang dengan pelan-pelan gitu ya. Caranya dengan pelan-pelan. Gitu. Nah, bisa ke atas, bawahnya yang kita pegang. Gitu. Ya. Kita perlakukan yang lain sebagaimana gue pengen diperlakuin di organisasi. Kayak gitu aja udah. Betul. Jangan malah jadi kepanjangan tangan dalam tanda petik ya. Artinya kita sama-sama malah membuat situasi, memperparah situasi gitu loh. Iya, betul. Jangan jadi bagian dari itu. Tapi kalau lu bisa melakukan seperti itu tuh keren sih bro. Karena ya itu balik lagi, gue lebih sering menemukan HR itu lebih dijadikan musuh sama karyawannya sebenarnya. Iya. Dicari cuma karena masalah, oh gaji gue kok ditransfer cuma segini, kok kurang, ada kenapa nih, absen gue kok begini, kenapa, udah gitu doang akhirnya kan. Ya itulah bro, gue tuh suka sedihnya tuh gitu. Kalau ada orang ngobrol sama gue misalnya ya, terus setelah selesai ngobrol sama gue, orang itu ditanya temennya, lu ada masalah apa gitu. Gila ya. Dan itu gue hindari betul sepanjang karir gue. Orang itu harus, even sampai OB anak Osasun bisa ngobrol sama gue, bisa main basket sama gue, bisa lari bareng sama gue. That's my approach gitu. Karena menghadirkan rasa safety itu, safe environment itu mahal. Betul. Dan itu kan respect yang di-earn tadi kalau buat gue. Mahal loh. Lo bisa tos-tosan, bisa adu pantun sama security tuh, lo gak akan keulang lagi tuh yang kayak gitu di perjalanan karir. Tapi orang akan respect dengan itu. Gak mesti petantang-petentang lah. Betul. Ini gue jadi inget ini pengalaman gue gini, gue punya pengalaman dengan beberapa HR yang banyak yang unik sih, tapi ini salah satu yang terakhir yang gue memorable banget sih. Gue waktu itu pernah ya ada tawaran kerjaan di perusahaan minuman kekinian gitu. HR-nya manggil gue ke kantornya. Lagi pandemi itu. Gue pikir kenapa nggak lewat Zoom aja sih, maksudnya kan lagi pandemi awal-awal waktu itu, cuman dia ngundang ke kantornya. Oke lah, gue datang. Gue ya di interview gue biasa. Terus tiba-tiba dia bilang, Pak, sorry, ada user juga nih yang mau ikutan interview. Gue bilang, oh ya, silakan. Ngobrol, diperkenalkan, lalu ini user tiba-tiba nanya gue begini. Kan posisi yang ditawarkan waktu itu adalah marketing director kan. Jadi gue akan report langsung dengan big boss-nya lah. Gue nanya dia nanya ke gue sama gini. Kamu bisa nggak bikinin marketing plan per 3 bulan, per 6 bulan, per 9 bulan, per 12 bulan? Hah? Maksudnya per quarter gitu? Iya. Terus gue bilang, lu suruh gue bikinin marketing plan sedetail itu, boleh, bisa sekarang, tapi lu harus bayar gue sekarang. Gue bilang, gue belum kerja, tapi lu suruh gue bikin marketing plan. Dan lu gak jadi di-hire, idenya dipakai. Ya itu kan sering kan. Itu kan sering kayak begitu. Nah, tapi yang lucu begini nih, ini belum kelar nih. Yang lucu begini nih, udah kan, gue bilang kayak gitu. Dia mungkin juga nggak expect mendapatkan jawaban seperti itu dari gue kali ya, karena mungkin biasa ada orang ditanyain seperti gitu, yang ngomong aja gitu. Nah, kan kadang-kadang orang juga ini kan terlalu polos kan, ditanya tentang ide atau plan apa, ya mereka ngomong aja. Udah tuh, dia mungkin juga nggak expect gue dapat jawaban kayak gitu dari gue. Udah dia tinggalin kan. Gue nanya dong ke HRD-nya, tinggal HRD-nya kan. Itu siapa? Dia bilang, oh itu Pak, kalau nanti Bapak misalnya diterima di perusahaan kita, itu akan jadi salah satu tim Bapak di marketing. Lah, gue bilang, terus ngapain dia nanya-nanya marketing plan per 3 bulan, per 6 bulan, per 12 bulan, segala macam, gue bilang. Ya, dia nggak itu dia lagi curhat bro, itu sebenarnya lagi dia curhat. Kalau di situ, ntar pasti lu udah kalau diminta, lu bisa nggak gitu kan gitu. Ya gue nggak ngerti lah. Gue mikirnya gini, kalau misalnya tadi gue ngomong, wah per 3 bulan lu gini dulu aja, per 6 bulan gini, ntar ya kayak tadi lu bilang, ntar plan gue diambil mentah-mentah sama dia. Kan kadang-kadang suka banyak yang begitu kan. Ya. Bikin interview, bikin lowongan kerja fiktif, tapi ujung-ujungnya cuman ini doang, pengen dapetin insight dari kompetitor, kalau enggak ya gitu, nyolong ide. Ya. Itu parah banget sih. Gue selalu pernah beberapa kali kayak begitu, dan bener ada ide gue yang diambil, beberapa tuh mentah-mentah diambil. Tapi ya tetap aja, lu cuma ngambil ide doang sepotek gitu kan, lu nggak mengambil secara whole idea-nya, whole big picture-nya, dan gimana nanti mau eksekusinya kan. Ya udah, cuma begitu doang.
Ya. Ya kan makanya gue suka sharing di beberapa tempat. Buat gue selalu bilang apapun yang dilakukan di kita belum tentu cocok di tempat kalian kan. Karena tadi kadang-kadang yang ngebedain tuh rasa. Gue selalu ngomong gitu ya. Yang ngebedain tuh how you execute, tapi tidak hanya pakai data tapi pakai rasa. Gimana caranya orang itu bisa buy in. Gimana orang caranya ngerasa this is mine gitu. Dan hal lain misalnya gue cerita juga, kita punya program namanya Build Your Own Club. Jadi nggak ada tuh klub-klub yang dibikin sama HR, nggak ada. Nanti kalau ramainya di awal doang bro, klub basket misalnya. Karena yang bikinnya HR yang ya udah 2 bulan pertama rame, kesananya sepi. Enggak. Ini Build Your Own Club, jadi mereka karyawan sendiri yang bikin. Minta duitnya ke HR. Tapi karyawan yang bikin. Kalau lu nggak bisa bikin rame, ekstrakurikuler lo, ya bubar. Dan akhirnya mereka pada bikin sendiri. Mereka bikin event sendiri, kita cuma fasilitator. Kita tuh bukan event organizer, makanya fasilitator tuh kayak gitu tuh. Jadi biar mereka yang lakukan sendiri, ngumpulin sendiri, desain jersey sendiri, bikin kompetisi sendiri. Saya tuh tugasnya yang maintain si koordinatornya aja, ajak ngobrol gitu. Apa kesulitan lu, apa yang bisa dibantu buat ekstrakurikuler lu. Jadi semuanya bisa jalannya ya. Udah HR-nya cuma satu, mati berdiri. Kalau yang ngurusin begitu kan pasti nggak dikasih headcount banyak-banyak bro. Gitu. Iya betul. Iya. Nah ini gue penasaran nih. Gue kalau lihat rekam jejak lu ya, gue sempet ngintip profilingin lu. Lu itu lulusan matematika kan? S1 lu tuh matematik di Unpad ya, Pajajaran ya? Ya. Terus sempat juga ngambil master juga industrial engineering di ITB. Itu kan nggak ada hubungannya sama manusia. Itu kan industrial engineering, matematik itu kan angka loh, data loh. Kenapa bisa tiba-tiba jadi ke ini sih, ke people gini? Menurut gue sih gue ketemu orang-orang yang hebat lah selama gue berkarir ya. Jadi gue bisa belajar dengan cepat, difasilitasi belajarnya gitu. Cuman kalau bicara soal gue itu seneng banget berinteraksi dengan orang, sebetulnya udah lama lah gitu ya, dari zaman kuliah gue aktivis lah gitu ya. Di organisasi lah dulu di kuliah gitu, terus di di himpunan gue sempat jadi ketua, terus di senat mahasiswa gitu ya. Terus lanjut, gue lulus 97-98 tuh pas lagi Krismon tuh. Ya itu rame-rame lah gitu. Cuman susah kan nyari kerja. Ini kayak persis kayak angkatan 2000 nih, angkatan corona, susah cari kerja gitu. Ini nggak dapet lah beasiswa ke S2 gitu ya. Gue ngelanjutin. Nah di sana sebenarnya makin Tuhan itu, Allah tuh kasih kayaknya kemudahan bro. Jadi gue ketemu dosen-dosen justru yang banyak, karena gue itu memang passionate ke people. Ketemu dosen di sana itu yang ngajakin gue di konsultannya tuh justru ngurusin orang, ngurusin training waktu itu di awal-awal gitu ya, bikin project yang kaitannya sama organization design gitu. Nah lulus itu, ya itu tadi balik lagi, Tuhan tuh keren banget gitu ya buat kehidupan gue gitu ya. Gue pertama kali kerja profesional malah yang nawarin tuh HR. Gitu di salah satu retail gitu ya, yang gue sebut lah Hero waktu itu. Jadi posisinya, nah cuman memang waktu itu si orang ininya rekruternya bilang, tapi kita nggak ngelihat S2 bapak gitu, lihatnya S1-nya aja karena budget kita budget anak S1 gitu kan. Masuknya rada nyambung sama matematik bro, dulu gue bagian pengkajian. Oke, bagian payroll ya. Nah, entry point-nya dari situ. Masuknya lewat payroll, kayak gue punya kemampuan matematik, HR system gitu ya. Gue build HR system juga gitu. Cuman tadi gue ketemu guru-guru yang hebat, atasan yang keren gitu ya. Selama di sana, gue belajar semua hal tentang HR. Diterjunin langsung. Bukan hanya belajar di kelas atau dari buku. Ya, nutup toko, ya nutup tuh bukan nutup toko pakai troli, tapi di PHK-in banyak orang gitu ya, tokonya tutup gitu ya, buka toko tutup toko gitu ya, Hero bikin toko baru, buka toko baru gitu ya, atau ternyata tokonya rugi ya ikut nutup gitu ya, nutup di salah satu bisnis, lain bisnis segala macam. Jadi all by experience sih.
All by experience. Jadi kalau ada konsep belajar yang 70 20 10 tuh, 70 lewat on job training, 20 lewat mentoring, 10% lewat training kelas. Ya itulah cara gue belajar HR. Gue diterjunin beneran, berhadapan-hadapan sama serikat pekerja, gitu-gitu ya terjunin. Nggak ada tuh yang di belakang meja, nggak ada teorinya begitu. Jadi belajarnya langsung memang gitu, di lapangan. Jadi ya kita dulu bilang rasa itu berasa banget jadinya kan, karena lu ngelihat langsung. Dan gue nggak tiba-tiba, gue benar-benar dari staff payroll. Gue dari staff payroll mulainya. Bukan yang gue pikir gue hari ini kayak gini tuh terus enak-enak gitu, kagak. Tapi gue percaya lah, semua pasti butuh proses, Li. Nggak mungkin tiba-tiba jadi kayak lu sekarang gitu kan. Dan sampai lu juga ya, buat gue gini loh, ketika ada orang lain yang mention lu atau yang memberitakan sesuatu yang baik atau memuji lu dari perbuatan lu atau mungkin dari attitude lu, ya berarti kan ada sesuatu di orang itu kan. Lu berarti kan membuat impact ke orang tersebut gitu loh. Karena kayak lu bilang respect is earned. Itu kan part of the respect is earned kan. Bukan respect yang lu minta, lu ini dong biar employer branding lu kayak mention nama gue gitu di ini, atau lu pakai buzzer gitu supaya kelihatannya keren gitu, kelihatannya bagus di mata publik. Kan banyak yang melakukan kayak gitu, bro. Ada yang gitu, tahu lah. Banyak. Nggak usah manusia, perusahaan juga bisa. Perusahaan baru berdiri tiba-tiba dapat award, gue bingung. Dapat award dari mana? Beli berapa duit itu? Iya, makanya gue bilang sama anak-anak tuh ya, kayak kami ya sampai hari ini tuh semua media kita nggak pakai ads, nggak ada. Biar generik aja, biar generik aja. Gitu ya. Generik aja, nanti akan earn sendiri kok. Kalau memang kita melakukan sesuatu yang benar. Gitu. Daripada buang-buang duit bro, buat bayar begituan, mendingan buat karyawan. Iya. Terus berarti abis dari Hero lu sempat kemana tuh? Sempat di Sogo dulu. Lu banyak main di retail ya? 10 tahun di retail. 5 tahun. Terus habis itu baru masuk ke FMCG, fast moving, gue masuk ke SC Johnson. SC Johnson tuh produknya Baygon lah yang paling terkenal lah. Iya, tahu. Di SC Johnson, habis dari SC Johnson masuk ke Kraft Heinz tuh. Jadi direktur pertama kali itu di SC Johnson. Itu juga promosi lah dari HR manager pabrik gitu ya. Naik gitu ya. Sampai jadi terus pindah ke Kraft Heinz dan terakhir ya sekarang 2 tahun terakhir di Tiket. Lu setuju nggak sih kan lu di awal sempat ngobrol kita kan tentang anggapan kalau milenial atau mungkin sekarang Gen Z atau mungkin juga Gen X atau baby boomer itu menghadapinya harus beda-beda. Kalau menghadapinya beda-beda, iya, tapi jangan ada yang di-treat spesial. Itu prinsip. Treatnya tuh harus equal. Di-treat sama aja. Karena at the end kan mereka semua mesti kontribusi ke organisasi without naming their generation kan. Iya, betul. Kita nggak usah nyebut mereka generasi apa, semua harus deliver kok. Gua yang umur segini harus deliver, yang umur 27 juga harus deliver. Sama aja. Nggak usah dibedain, cuman when we have such as activities gitu ya, atau apapun ya, please consider bahwa ada keragaman di organisasi ini gitu. Betul. Ya. Simple, gue bikinin di lomba Agustusan gitu waktu itu antar departemen bikin panco. Yang mungkin generasi sekarang nggak biasa gitu loh maksudnya. Tapi akhirnya yang senior pada ngikut gitu. Terus ya datengin tukang pijit ke kantor gitu. Itu kan hobi yang semua generasi gitu. Gitulah yang sesimpel, jangan dibedain ya. Jangan dibedain itu dalam arti gini. Ada special treatment lah gitu. Yang ini dibiarin, disayang-sayang, nanti yang lain juga protes dong. Karena milenial sih takut keluar segala macam gitu. Kenapa sih nggak mikir kalau iya memang rentang kerja milenial tuh 2-3 tahun di satu perusahaan, kenapa sih nggak mikirnya itu selama dia ada di kita maksimalin potensialnya dia.
Betul. Daripada mikirin yang lain-lain gitu yang bikin akhirnya jadi jelek gitu. Betul. Gue sih setuju begini sih. Ini opini gue ya. Ketika lu misalnya, let's say lu resign dari suatu perusahaan, lu keluar dari suatu perusahaan itu, lu emang meninggalkan perasaan yang bagus dan enak gitu. You feel good. Tetap lu bisa merasa, lu pernah kerja di company A atau company B itu, ya lu merasa ada satu kebanggaan lu pernah kerja di situ. Dan lu, ya itu tadi, human resource development kan. Lu ada development di orang itu ketika dia out. Menurut gue Yes. itu yang powerful sih. Jangan sampai, karena ya tetap aja ya, back again problemnya adalah banyak orang ketika keluar, satu dia benci dengan perusahaannya sebelumnya karena dia diperlakukan dengan semena-mena, dan yang kedua dia tidak bertumbuh. Iya. Dia masuk satu keluar satu, malah kadang-kadang masuk satu minus keluarnya. Bikin ikatan alumni yang ngomongin terus perusahaan sebelumnya. Iya. Banyak kejadian kayak begitu sih. Ya, gue juga pernah diperlakukan dengan tidak baik gitu. Gue pun kadang-kadang gue juga ya kalau ngeliatin mereka ya kadang-kadang ya gedek juga gitu ya. Kadang-kadang kalau diajakin ngobrol sama yang sesama mantan karyawan juga, sesama tim gue ya, mantan tim gue ya, kayak kadang-kadang kita bercanda-bercanda ya. Tapi kalau benar-benar sampai yang mesti banget gitu, ya udahlah, yang nggak perlu sampai yang gimana-gimana sih. Iya. Ya, itu perusahaan akan tetap jalan juga selama mereka masih punya duit. Benar. Terus bro. Iya. Jadi gimana nih? Kayaknya lu dengar-dengar e-commerce pengen ini bikin semacam award nih, award kecil-kecilan. Katanya mau Enggak lah. dinobatkan Gue nggak sebagai salah apa ya. gue nggak kepikiran ke sana ya. Gue cuman menanggapi waktu itu karena ada yang nge-repost gitu ya. Iya. Tentang tiket, terus nama gue disebut. Gue bercandain dong si e-commerce-nya gitu. Gue bilang berapa tuh nomor sepatunya. Malah dia repost lagi tuh percakapannya gitu. Tapi dia memang izin, Pak, boleh nggak aku repost? Boleh lah, ngapain gue kalau yang baperan itu ya bukan gue lah, gue bilang gitu. Malah di repost, tapi ya jadi rame. Ya udah nggak apa-apa sih. Cuman gue nggak ngerasa ya kemarin tiket dapet tuh award-awardan gitu ya. Cuman gue bilang ke anak-anak, kita ikut aja, hanya pengen tahu anak-anak di dalam. Gue nggak mikirin luar loh. Anak-anak di dalam itu ngerasa apa yang kita lakukan selama ini jalan nggak sih? Gitu. Lu jangan pilih ya. Mereka kan itu lewat survei kan. Si penyelenggaranya tuh nge-survei ke kita. Nggak usah pilih. Kirim aja 50 orang nama, acak gitu ya. Secara random gitu, 100 nama gitu secara random, karyawan yang disurvei. Udah. Jadi dan ternyata dapat, ya udah, itu rezekinya. Berarti apa yang kita lakukan selama ini kan diapresiasi, itu aja. Itu bonus lah, yang gitu-gitu bonus. Gitu. Buat gue yang penting itu apa yang dirasain karyawan, apa yang karyawan lihat dari, terus tadi gue lebih seneng ngukurnya dari turnover rate kita, gitu-gitu loh. Ya, berapa engage kalau kita lakukan survei di internal. Gitu. Lebih ke sana lah. Gitu. Berarti ini ya, kalau di tiket, kalau ada kenapa-kenapa, curhat sama lu, aman ya? Aman banget. Aman ya? Dan tim gue udah melakukan itu, bro. Tim gue tuh punya program namanya HUG. Gue aja bahkan gak ikutan di situ. Hari Usir Galau. Hari Usir Galau. Di mana tim culture engagement gue itu ngobrol sama karyawan tanpa atasannya, tapi satu tim. Dari situ action plan-nya banyak banget tuh. Leaders ada yang gini, leaders ada yang gitu. Ternyata di bagian ini lagi ada isu ini gitu. Tapi gini ya, founder-founder di sana, maksudnya gini loh, para pengambil keputusan di sana ini ya, very open minded tentang masukan-masukan kayak begitu ya. Ya, itu hal yang penting banget sih, karena ya kayak tadi lu bilang, percuma kalau kita bikin kayak begitu-begitu, kalau nanti masuk ke bosnya malah mentok. Lebih parah malah kalau dia nggak seneng. Oh, siapa nih ngomong dulu? Udah, cut aja dia. Ngeri.
cut aja dia. Aduh, dipikir cari orang gampang kali ya. Apalagi kalau tuh orang memang orang yang Nah, baik. yang gue ngeri kan gitu. Jangan sampai kita harus hiring banyak terus bocor. Ya nggak berhenti hiring. Iya, bener. Bener. Gue tuh punya pengalaman gini loh. Daripada lu ya hiring banyak orang, tapi mereka itu murah. Mending gue saat hiring misalnya at least ya lebih sedikit lah jumlahnya, tapi gue bayar mahal nggak apa-apa. Tapi memang gue tahu kualitasnya dia dan memang dia bisa delivery kerjaannya itu dengan bagus. Karena lu hire murah-murah ya you pay peanut you get monkey. Setuju banget. Aduh. Oke deh bro. Gue juga lihat gini ya. Gimana? PR tuh masih banyak lah pasti ya. Kan ribu orang, gue juga bukan jualan es krim yang semua orang suka gitu. Es krim aja ada yang nggak suka kan. Iya. Juga pasti ada aja yang masih belum bisa engage segala macam di organisasi. Tapi be yourself, be honest gitu ya. Lakukan yang lu pikir yang terbaik buat banyak orang gitu. Itu mesti dipasang nih jadi topik kita tuh supaya tanya juga nggak melakukan sesuatu berdasarkan favoritism, pengen dilihat gitu. Apa namanya? Tapi malah nggak ada impact buat organisasi gitu kan. Kadang-kadang gitu tuh. Bikin program apa, company arahnya kemana gitu kan, jadi ngaco. Jadi nggak sejalan juga gitu. Akhirnya juga sulit kan kalau kayak gitu. Betul. Itu message yang bagus banget tuh. Oke, jadi buat yang nonton atau yang dengar podcast ini kali ini, terutama buat follower e-commerce, followernya HRD Bacot, inilah Dudi Arisandi, salah satu people champion kalian. Dan memang nggak salah pilihan kalian. Ini orang keren banget, nih orang hebat banget. Thank you.